Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Hukum Pidana. Pada kali ini kita akan membahas pokok pembahasan yaitu perbarengan tindak pidana atau lazimnya biasa disebut dengan summon law atau konkursus. Nah, kalau kita lihat ya, pengertian dari konkursus atau summon law tadi bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana telah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dimana dilakukan oleh satu orang dan di mana tindak pidana yang dilakukan yang pertama kali itu belum pernah dijatuhi pidana, ya, atau antara tindak pidana yang awal dengan yang tidak pidana berikutnya itu belum dibatasi oleh suatu putusan hakim yang inkrah atau yang tetap. Nah, itulah yang dimaksud dengan perbarengan atau konkursus. Jadi, satu orang ya atau satu pelaku tindak pidana itu telah melakukan lebih dari satu tindak pidana di waktu yang tidak terlalu lama atau waktu yang sama, yang dimana tindak pidana yang awal atau yang pertama itu belum diputus oleh putusan hakim. Itulah yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana atau konkursus atau biasa disebut dengan summon law. Nah, kalau kita lihat ya, summon law van Strasbourg Feiten atau gabungan tindak pidana ini memang sudah diatur secara normatif di dalam bab ke-6 dari buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ya secara tegas telah diatur di dalam pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP yang berkenaan dengan pengaturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seseorang yang tertuduh yang telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang, yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama. Jadi terkait soal perbarengan, terkait soal summon law atau konkursus tadi, secara normatif, secara yuridis telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimulai dari pasal 63 hingga pasal 71 KUHP. Dari ya penjelasan pengertian dari perbarengan atau konkursus tadi, maka di dalam ilmu hukum pidana telah mengenal ada 3 bentuk konkursus ya sebagaimana tadi diatur dalam pasal 63 hingga pasal 71 KUHP tadi. Yang pertama ada konkursus idealis atau biasa juga disebut dengan edatse summon law. Yang kedua ada konkursus realis atau biasa disebut juga berdatse summon law. Yang ketiga ada perbuatan lanjutan atau perbuatan berlanjut yang disebut juga forgezete handling ya. Nah, untuk penjelasan dari konkursus idealis kita bisa lihat di pasal 63 ayat 1 dalam KUHP di mana berbunyi apabila suatu perilaku ya termasuk ke dalam lebih daripada satu ketentuan pidana, maka hanyalah salah satu dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut yang diberlakukan. Dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang terberat. Ya, jadi di dalam pasal 63 ini mengatur terkait yang disebut dengan konkursus idealis. Nah, kita lihat penjelasannya lebih lanjut. Contoh, ya, di dalam konkursus, ya, konkursus idealis ialah di mana seseorang laki-laki, ya, jadi ada laki-laki yang memperkosa seseorang perempuan, ternyata pemerkosaannya ini dilakukan di pinggir jalan raya, di mana dari uraian tadi telah melanggar 2 aturan pidana, ya, kalau kita lihat dari contoh yang saya sudah sampaikan, maka ada 2 pasal yang bisa dijerat oleh pelaku. Yang pertama
bisa dijerat dengan pasal 285 KUHP terkait pemerkosaan, dan juga pasal 281 KUHP yang melanggar kesusilaan di depan umum. Nah, diberikan juga contoh lain, ya, seseorang melakukan penipuan dengan menggunakan sarana surat palsu. Jadi, dari contoh yang sudah saya sampaikan juga, terkait soal penipuan ini dengan menggunakan surat palsu, ini juga melanggar dua pasal. Yang pertama pasal 378 KUHP, dan yang lain adalah pasal 263 ayat 2 KUHP. Nah, inilah disebut dengan konkursus idealis. Jadi sebenarnya konkursus idealis itu adalah di mana pelaku ini melakukan satu tindak pidana, melakukan satu perbuatan yang ternyata perbuatan itu berdampak kepada tindak pidana lain. Jadi ada tindak pidana lain yang dia lakukan. Nah, jadi tolong diperhatikan, jadi konkursus idealis itu adalah di mana pelaku melakukan satu tindak pidana, contoh dia melakukan tindak pidana pemerkosaan tadi, ternyata dia melakukan pemerkosaan di tempat yang dilarang, ya, oleh hukum, maka dia juga melanggar 281. Ternyata dia melakukan tindak pidana penipuan tapi dengan menggunakan surat palsu, maka dia juga melanggar pasal 378 KUHP dan juga 263 ayat 2 KUHP. Nah, inilah disebut dengan konkursus idealis, melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan yang melawan hukum, tapi ternyata dia berdampak kepada tindak pidana lain, atau dia juga melakukan tindak pidana yang lain tanpa dia sadari, seperti itu. Yang berikut adalah konkursus realis. Nah, konkursus realis ini bisa dilihat di pasal 65 ayat 1 dan juga pasal 66 ayat 1 KUHP, di mana penjelasannya adalah beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Nah, ini jadi ada perbedaan ya antara konkursus yang realis maupun dengan konkursus idealis. Kalau konkursus realis tadi, jadi perbuatan yang satu dengan yang lainnya itu dipandang dia berdiri sendiri yang tidak mempunyai kaitannya, sehingga dipandang ini adalah konkursus realis sebagaimana diatur dalam pasal 65 dan juga pasal 66 tadi. Nah, kalau kita lihat ya pasal 65 tadi, bahwa pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri tadi, dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang sinis, maka yang dijatuhkan yang satu hukuman. Jadi hukumannya cuma satu aja. Jadi kalau yang satu 15 tahun, yang satu 20 tahun, maka yang dijatuhkan adalah satu saja, tapi itu yang terberat, ya. Rumusan dari pasal 66 ya, 66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkanlah bagi tiap-tiap tindakan itu satu hukuman. Akan tetapi lamanya hukuman tersebut secara bersama-sama tidak boleh melebihi lamanya hukuman yang diperberat ya dengan tambahan sepertiga. Nanti penjelasan ini kita masuk di materi yang lain, yaitu tentang sistem penghukuman absorpsi dalam perbarengan tindak pidana. Jadi nanti ada penjelasan tersendiri ya. Contoh ini di dalam buku ya, dalam asas-asas hukum pidana mengutip pendapatnya Sianturi ya, bahwa terkait ya, terkait tentang konkursus ya realis, ini memberi contoh bahwa ada tindak pidana sodomi ya, dan itu telah dilakukan beberapa kali ya, beberapa kali, dan ternyata dia membunuh ya korban tersebut supaya mungkin menghilangkan jejak. Jadi pada tahun 2012 hingga 2014 ya sudah beberapa kali si S atau si R ini telah melakukan sodomi ya terhadap umur yang baru 10 hingga 12 tahun. Tetapi setelah sodomi ya dia membunuh si korban.
Nah, dia membunuh si korban. Maka si R telah melakukan beberapa tindak pidana, baik tindak pidana sodomi, kesusilaan, dan juga tindak pidana pembunuhan. Seperti itu. Nah, yang menjadi catatan adalah ketika kita melihat rumusan dari pasal 65 dan 66 KUHP tadi, maka dapat disimpulkan bahwa contoh kasus yang di atas itu mempunyai masing-masing tindak pidana, ya, dalam konkursi realis itu. Satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Jadi tidak ada hubungannya antara sodomi dengan menghilangkan nyawa, itu berbeda. Karena ketika dalam kacamata perbarengan, maka inilah dianggap berdiri sendiri. Jadi berbeda dengan konkursus idealis tadi. Satu tindak pidana akan berdampak kepada tindak pidana lain. Atau ada hubungan yang sangat erat. Kalau ini dia dianggap berdiri sendiri setelah dia menyodomi, oh ternyata dia membunuh. Nah, itulah disebut dengan konkursus realis. Seperti itu. Nah, yang berikut adalah perbuatan lanjutan. Perbuatan lanjutan ya atau forgeset handling tadi diatur dalam pasal 64 ayat 1 yang mengatur ya bahwa dalam hal antara beberapa perbuatan meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan. Jika berlainan, maka dipakai dengan hukuman pokok yang terberat. Ya, nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya. Misalkan seperti yang diberi contoh oleh Tirta Mijaja bahwa si A hendak berzina dengan seorang perempuan B yang telah bersuami. A melaksanakan maksudnya itu dengan beberapa kali, ingat ini, beberapa kali, berarti dia mengulangi melakukan perzinahan dengan perempuan itu dalam selang waktu yang tidak terlalu lama. Contoh yang kedua, A yang menguasai kas ya tempat ia bekerja memutuskan untuk mengambil untuk dirinya sendiri sebagian dari isi kas itu untuk melaksanakan maksud itu ia mengambil beberapa kali. Nah, ini berarti ada pengulangan lagi dalam interval waktu yang tak lama suatu jumlah tertentu. Kalau kita ya kaitkan dengan pendapat dari Leden Marpaun ya bahwa beliau menjelaskan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP, syarat-syaratnya ya, yang pertama adalah kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang. Jadi ada suatu tindak pidana, baik itu kejahatan maupun pelanggaran, itu memang sudah kehendak dirinya. Yang kedua, kejahatan atau pelanggaran itu sejenis, ya. Nah, ini maksudnya sejenis dalam arti apa? Bahwa kalau kejahatan itu adalah terkait soal kejahatan yang diatur dalam pasal 284 tadi tentang perzinahan, maka itu akan mengulang terus, jadi sejenis. Kalau memang pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 ya pencurian terus, ya. Itu yang disebut dengan syarat bahwa dapat dikatakan itu perbuatan berlanjut atau tidak. Yang ketiga adalah tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama. Jadi interval waktu dari tindak pidana yang pertama dengan yang berikutnya itu tidak terlalu lama. Taruhlah mungkin intervalnya cuma sehari, ya, intervalnya mungkin cuma berapa jam saja dan sebagainya. Nah, itu yang dikatakan dengan waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama. Nah, kita bisa dapat simpulkan ya bahwa di dalam perbarengan ya di dalam perbarengan atau biasa disebut dengan konkursus ataupun juga disebut dengan summon law, maka saya kembali lagi bahwa ilmu hukum hanya mengenal 3 bentuk, yaitu konkursus, idealis, konkursus realis, atau perbuatan berlanjut. Ya, konsekuensinya adalah maka ketika peristiwa ini betul terjadi, maka di dalam surat dakwaan ataupun nanti di dalam berita acara ya bahwa penyidik maupun jaksa akan harus menguraikan apakah ada unsur konkursusnya, apakah ada unsur perbarengannya, ataukah adakah unsur summon law-nya. Karena nanti akan dijungtokan dengan pasal-pasal yang sudah diatur tadi, mulai dari pasal 63 tadi hingga pasal 77 71 KUHP tadi. Ya, baik, cukup itu saja yang saya bisa sampaikan.
Kita akan berjumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.